Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali terus kita masih memikirkan tentang Alkitab kita. Kali ini kita akan memikirkan apa yang diberi istilah verbal plenary inspiration. Apa yang sebetulnya dibicarakan di dalam verbal plenary inspiration, yaitu bagaimana Alkitab itu tertulis dan kita pahami, saudara. Itu dulu bahasa gampangnya, begitu ya. Di dalam 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3, 16 ya, dan 17 dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, ini menjadi penting untuk kita pahami dulu bersama. Lalu di dalam Lukas pasal 1 ayat 2-4. Lukas 1, 2-4. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saudaraku yang kekasih, menarik dua bagian yang kita baca ini untuk kita renungkan. Bagaimana sebetulnya Alkitab yang kita punya ini di dalam penulisannya. Kan kita suka bilang, pernah membahas itu sedikit, kalau yang nulis manusia, manusia bisa salah dong. Betul, manusia bisa salah. Kalau gitu Alkitab bisa salah dong. Tidak, lo kan yang nulis manusia, iya. Tetapi sumber idenya bukan idenya manusianya. Sumber idenya adalah siapa? Roh Kudus yang memberi ide pada manusia apa yang harus ditulisnya. Nah, kalau kita mau membicarakan bagaimana sih caranya itu, pertama begini dulu harus dipahami. Ada beberapa teori-teori orang tentang penulisan Alkitab begitu ya. Pertama ada teori yang dikenal sebagai teori mekanis atau didiktekan. Sehingga manusia itu hanyalah betul-betul alat mekanik begitu yang mendengar, merekam apa yang Allah katakan, sudah. Murni aja begitu. Lalu menuliskannya, selesai. Ya, itu dikte. Yang kedua, kita mesti memperhatikan juga ada teori pasif, yaitu penulis itu diilhami oleh Roh untuk menuliskan, dijaga ketat agar tidak salah sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Mirip-mirip dengan dikte, ya, cuma dikatakan dia ilham. Jadi ada yang dia dengar, dia tulis, tapi dia dijaga demikian rupa. Yang ketiga, dinamis. Dinamis adalah justru sebaliknya. Bagaimana seorang itu mengalami pembaruan rohani, bertumbuh dalam pengalaman keimanannya, lalu dia punya kemampuan ekstra menulis. Maka menulislah dia. Sehingga semakin dekat si penulis itu dengan Tuhan, semakin dipercayalah tulisannya. Sehingga tingkat kebenaran tulisan itu sangat bergantung kedekatan dia dengan Tuhannya. Saudara-saudara, kalau kita bilang teori dikte atau mekanik, Alkitab nggak mengajarkan seperti itu. Karena Alkitab mengatakan bahwa apa yang kita baca di Lukas tadi, ya, bukan didikte saja, penulis itu menulis, meriset, menyelidiki, seperti yang dibilang Lukas tadi. Ya. Jadi ada kerjanya orang itu, ada. Kalau dikatakan tapi misalnya bahwa pasif, jadi penulis diilhami lalu dia hanya pasif saja,
Tetapi ternyata Alkitab juga bilang yang diilhami bukan si penulisnya itu, ya manusianya sebagai penulis, melainkan tulisannya diilhamkan kepada si manusianya. Ya, jadi bukan manusia itu diilhami supaya menulis. No, tulisan itu yang diilhamkan pada dia. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita memperhatikan dengan teliti, sepertinya sama aja kan? Oh enggak, beda bumi langit itu. Ya, maka tulisan yang diilhamkan itu tidak akan menjadi salah. Tapi kan lewat manusia. Nah makanya tulisan itulah yang dituliskan si manusia ini maka tidak jadi salah. Tetapi di dalam bagaimana hidup dia dan apa yang dia data. Nanti kita akan lebih dalam. Sementara yang dinamis itu tadi saudara-saudara jadi sangat bergantung pada si manusianya. Kalau dia dekat Tuhan lalu bagus. Kalau memang itu maka sampai sekarang pun berarti Alkitab itu masih boleh ditulis. Kan begitu karena dinamis kan. Nah itu argumen banyak orang. Loh Tuhan kan bekerja dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan kan gak bisa dibatasi. Tuhan kan bisa ngomong. Dia lupa bukan kita membatasi Tuhan. Tuhan yang membatasi kita. Jangan tambah jangan kurangi. Jangan dibalik-balik ya tuh. Kalau Tuhan memang tidak terbatas. Karena itu kita tidak bisa seenaknya lalu menyamakan khotbah kita dengan Alkitab. Oh dia dekat hubungannya dengan Tuhan, gak mungkin dia salah. Siapa yang ngukur dekat? Kita yang ngukur itu dari kegiatannya. Tapi satu waktu nanti kita juga akan kaget melihat dia ternyata salah besar. Sorry, manusia sangat relatif. Tuhan yang tidak. Nah, jadi sekarang saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan verbal plenary inspiration? Nah ini kita mesti pahami bersama. Kita mesti sadar bahwa para penulis tidak hanya diilhami oleh gagasan-gagasan yang Allah katakan. Tetapi mereka juga membaca, meneliti seperti yang dikatakan dalam Lukas tadi. Timotius mengatakan dihilkamkan, betul. Tetapi jangan lupa, Lukas juga mengatakan diselidiki, benar apa tidak yang ada ini. Nah jadi artinya, manusia itu berkegiatan. Tetapi, ini yang menjadi penting. Allah lah yang menjadi sumber utama. Nah roh itu yang menginspirasikan tulisan ini loh. Tulisan ini, tulisan. Nah tulisan itu dijabarkan kemudian sesuai ide dan kehendak Allah oleh manusianya. Dan manusia meriset di kekinian. Jadi kalau saya bilang begini, manusia ini manusia sementara, menuliskan dalam bentuk tulisan. Allah itu dari atas roh itu memberi ide kekal dari kekekalan. Sehingga kekekalan itu dijabarkan ke dalam kesementaraan. Seperti itu. Lalu dituliskanlah ini. Maka dituliskanlah sesuai apa yang diidekan, didorong oleh Roh Kudus itu. Manusia itu menulis dengan gayanya, dengan caranya, dengan ketelitian yang ada pada dia oleh ilham Roh Kudus itu. Tapi bukan mau-maunya, bukan pengalamannya. Oleh karena itulah kita bisa melihat saudara di Alkitab ini menjadi luar biasa. Alkitab tidak ditulis satu orang. Alkitab itu mempunyai banyak penulis dari PL sampai PB. Kitab itu ada 66 kitab, ya. Tetapi paling tidak ada 40-50 penulis di sana yang menuliskan itu. Orangnya sangat variabel. Karena itu kalau ada banyak penulis tapi satu sumber, itu sebab. Kita baca PL yang ribuan tahun lampau, kemudian baca PB yang jaraknya bentangnya ribuan itu, kok nyambung ya? Ke Musa saja paling tidak kurang lebih 1500 tahun. Kenapa nyambung? Kenapa cocok? Karena sumbernya satu, Roh Kudus yang kekal, bukan sementara. Si penulisnya udah mati. Karena sementara. Perhatikan, si penulis sementara dan mati. Sumbernya Roh Kudus nggak mati. Makanya bisa nyambung. Oleh karena itu saudara-saudara, Roh Kudus inilah yang memberikan si penulis tentang gagasan umum, tentang sebuah tema yang mau diangkat. Ini apa ini? Bicara soal apa ini? Maka dilaporkanlah oleh si penulis berdasarkan situasi di sekitarnya. Tapi dia tidak boleh lari dari apa yang sudah diilhamkan kepada dia oleh Roh Kudus itu. Dia menulis dengan keunikan dirinya, dengan gayanya. Namun dia terjaga oleh kebenaran Roh Kudus yang memimpinnya. Itu sebab Alkitab itu dari berbagai bentang waktu. Tapi bisa jadi satu. Luar biasa kan ya? Sehingga sulit bagi kita untuk mengatakan Alkitab salah. Sehingga sulit bagi kita mengatakan Alkitab itu bukan dari Allah. Gak bisa seenak kita. Nah mari sekarang kita misalnya melihat saudara bagaimana di PL itu semua tentang nubuatan Kristus misalnya kan. Perjanjian baru menggenapi ribuan tahun. Bagaimana dalam perjanjian lama ritual darah anak domba. Spiritualnya darah Yesus Kristus menggenapi kan. Bagaimana hukum dosa, hukum Taurat. Bagaimana manusia jangan gini, kalau gini mati, mata ganti mata dan seterusnya. Jadi hukum kasih Injil. Genap kan? Bagaimana serubung hukum. Ya. Yang ada di dalam Alkitab itu ternyata difinalisasinya hukum dari mata ganti mata jadi ditampar tetapi memberikan pipi yang sebelah lagi. Waduh, kok jadi lain ya?
Yes. Makanya Yesus bilang, aku datang bukan meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya. Di dalam dirinya, pengorbanannya di atas kayu salib. Kembali. Maka kalau kita memikirkan bagaimana kemudian yang dibicarakan oleh Alkitab tadi, berbagai-bagai penulis yang berbeda-beda, dipimpin, diilhami oleh Roh yang satu, yang sama, dalam waktu yang berbeda-beda, sehingga punya warna yang sama. Bagaimana bisa sih? Mari kita lihat misalnya. Musa pernah bernubuat akan muncul seorang pemimpin besar dari tengah-tengah bangsa ini. Muncul nggak? Muncul. Siapa namanya? Yesus. Oke, itu Musa 1500-an tahun sebelum Kristus datang ke dalam dunia. Yang kedua, kemudian kita juga misalnya melihat bagaimana Yesaya bernubuat. Lalu dia bilang bahwa seorang perempuan muda, ya pakai istilah alma, artinya perempuan muda belum menikah, itu jelas sekali statusnya, akan melahirkan seorang anak. Bagaimana sih orang belum nikah kok punya satu anak? Tampaknya Yesaya sepertinya salah nulis. Tetapi ternyata itu menjadi suatu nubuatan yang mengatakan ke dalam situasi yang akan datang juga, bahwa kelak lahirlah seorang anak dari seorang perawan. Dan Yesaya bilang, hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. Dan itulah yang dikatakan dalam kitab Injil. Hendaklah engkau menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudara, menjadi menariknya kenapa? Bagaimana? Nah, sumber satu tadi. Sehingga bentangan 750-an tahun kurang lebih dari Yesaya ke Kristus. Exactly tepat. Bagaimana mau membayangkan mengatakan perawan, perempuan muda belum menikah punya anak, kan nggak bisa ya. Dan terjadi satu kali dan satu-satunya, nggak pernah lagi sebelum dan akan datang. Oleh karena itu keunikan peristiwa yang sekali dan satu-satunya itu sudah dibicarakan 750 tahun sebelumnya. Mau bagaimana lagi mau bilang itu nggak pas? Padahal si Yesaya sudah mati. Si Matiusnya yang mengatakan apa yang dikatakan Yesaya kemudian. Betul itu si Yesaya. Jadi Yesaya hebat? Enggak. Yang hebat Roh Kudusnya. Tuhan itu. Dikatakannya dulu, digenapkannya kemudian. Sesudah manusia itu pada mati, berregenerasi. Supaya manusia belajar. Firman hidup. Firman itu menjaga, menolong. Kan gitu saudara. Nggak puas. Nggak mau ngerti. Kan bisa saja kebetulan. Oke lah. Sudah ada dua kan. Musa bilang pemimpin besar. Dan memang Yesus lahir sebagai pemimpin yang besar di kalangan Israel. Ya, Yesaya bilang perempuan muda akan mengandung yang belum menikah. Dan benar, perawan Maria mengandung. Lalu katanya pula lagi oleh Mika, yang tidak jauh-jauh dari zamannya Yesaya. Mika berkata apa? Bahwa Bethlehem kota kecil, sekali-kali kau tidak kecil, kau akan hebat besar. Karena di sanalah akan lahir juru selamat itu kan begitu. Ternyata PB menggenapi. Yesus lahir di mana? Dicatat si Matius, di Bethlehem. Pas? Yes. Bagaimana Maria bisa ke Bethlehem? Pertama memang malaikat kasih tahu, Maria kau akan mengandung. Maria bilang itu aku hamba, aku terima. Itu dulu ya. Jadi Maria mengandung dalam keperawanan. Tapi Maria tidak dikasih tahu harus pergi ke Bethlehem. Apa yang membuat Maria ke Bethlehem? Ada sensus. Sehingga sensus membuat Maria harus ke Bethlehem. Kapan sensus itu? Sudah deket-deket mau melahirkan. Makanya dia lambat berjalan. Gara-gara lambat berjalan, dia nggak dapat tempat. Tapi pas dengan apa yang dikatakan Alkitab. Gambaran dia datang pada milik kepunyanya tidak mengenal dia. Gambaran tentang manusia-manusia yang memberontak itu. Itulah gambaran kelahiran Yesus, itulah gambaran Natal itu. Yang seringkali gagal kita tangkap maknanya secara utuh. Karena semua mau pesta. Ironis ya. Makanya makin hari gereja pun, kita pun makin jauh dari makna yang sesungguhnya. Karenanya kita bungkus dengan berbagai bungkusan yang kacau balau. Nah, kita kembali dulu ke kisah kita tadi. Maka pergilah Maria. Sampailah dia di Bethlehem. Oke? Karena ada peristiwa. Kaisar Agustus bikin sensus. Siapa yang menggerakkan si Agustus bikin sensus? Kenapa kemudian Maria tepat pada waktunya? Jawabannya sederhana. Tuhan mengendalikan seluruh alam ini. Maka dia mau membuat satu cerita pada kita. Bagaimana mau membilang itu kebetulan. Si Agustus bikin sensus. Kebetulan. Maria masih 9 bulan. Dekat-dekat mau mengandung. Kebetulan. Bikin Maria jadi terlambat gak dapat penginapan. Kebetulan. Gembala pula yang datang. Padahal semua sudah dalam settingan pas dari roh itu bukan. Maka kita gak bisa bilang kebetulan. Sudah didesain. Nah ini yang kita pahami. Pekerjaan roh itu nyata.
Lalu untuk meneguhkan peristiwa itu Tuhan mempermalukan manusia, khususnya orang beragama, khususnya orang Yahudi. Maka datanglah orang pintar, intelektual hebat dari timur, kemungkinan besar Persia. Orang Majus dari Iran, sekarang itu posisi lokasinya. Maka datanglah orang Majus dan sujud mau mencari Yesus. Bintang membimbing, tapi mereka terdampar di Yerusalem. Apalah susahnya Tuhan membawa mereka langsung ke di Yerusalem. Habis dari Yerusalem mereka tanyalah ke istana. Didengar si Herodes lah raja maniak itu, bahwa ada raja mau lahir. Jelas itu dianggapnya saingan. Dia pesan, beritahu aku mau menyembah padahal mau membunuh. Pergilah orang Majus melanjutkan perjalanan ke Betlehem. Kenapa? Karena ahli Taurat membaca Alkitab, meneliti, menyelusuri, ketemulah Mika itu di Betlehem. Diceritakan di Matius 2. Pergilah orang Majus ke Betlehem, dibimbing lagi oleh bintang dan sampai kepada bayi Kristus itu. Waktu mereka mau pulang, jangan pulang. Lalu mereka tidak pulang. Tapi kemudian Maria Yusuf disuruh pergi karena Herodes akan marah dan mau membunuh. Herodes tunggu-tunggu merasa ditipu. Langsung diperintahkannya dari gambaran itu umur 2-3 tahun lah itu. Pokoknya dari itu ke bawah, bunuh semua. Dibunuhlah. Persis nubuatan lagi. Di Rama terdengar jerit ratap tangis. Waduh saudaraku, tempatnya, peristiwa kematiannya, yang melahirkannya, nggak satu itu. Oh, bagaimana bilang itu kebetulan? Maka tahulah kita, semua itu sudah dicatat di Alkitab ribuan, ratusan tahun sebelum Yesusnya datang. Bagaimana mau bilang kebetulan? Pas, tepat, cocok habis, luar biasa. Tapi memang itu Alkitab. Dan yang bikin memang satu, Roh itu. Penulis itu hanya dikendalikan, dipakai oleh dia. Namun dalam dirinya penuh. Idenya, caranya, penelitiannya. Justru. Itu mau menunjukkan tingkat ilmiah yang patut dihargai dalam Alkitab. Alkitab bukan barang rongsokan. Bim salah bim asal jadi. Alkitab bukan sekedar kata Tuhan, tapi tidak bisa diuji. No. Silakan uji Alkitab dan kau akan temu kebenaran yang hebat. Maka silakan juga uji semua pengkhotbah. Semua khotbah harus ada logika yang jelas di sana. Jadi jangan bilang ya namanya juga firman Tuhan, mana orang bisa ngerti semua Pak. Firman itu memang gak masuk akal saudara. Omong kosong, firman masuk akal. Satu waktu saya bilang tidak ada firman tidak masuk akal. Tidak ada Alkitab tidak masuk akal. Betul-betul masuk akal. Ada orang terus angkat tangan bilang, Pak saya kira Bapak salah besar ngomong begitu. Firman itu gak masuk akal. Tuhan itu gak masuk akal. Bagaimana gak masuk akal saya kata. Lalu dia kasih tahu ada orang sakit, dokter sudah bawa hands up, Indonesia, Singapura, Tokyo sampai ke Amerika, tidak ada yang bisa. Semua sepakat pula lagi mengatakan paling sebulan lagi mati. Oke, terus apa masalahnya saya bilang? Didoakan Pak. Ingat ya dunia udah bilang mati nih dokter ilmu paling tinggi paling hebat. Didoakan sembuh loh Pak. Dicek lagi klep betul-betul sembuh total. Terus saya bilang kenapa rupanya? Kan gak masuk akal. Saya bilang kok salah amat. Saya malah jadi bingung dengan kamu. Masuk akal lah tuh. Kalau manusia tidak mampu, dokter tidak mampu, Tuhan mampu. Ya gak masuk akal kalau Tuhan juga ikut-ikutan gak mampu. Bagaimana logikanya orang Kristen? Saudaraku, otak ini Tuhan kasih. Kemampuan berpikir itu dari Tuhan itu, bukan dari setan. Kembalikan kepada Tuhan, jangan kepada setan. Pikirkan yang Tuhan mau, bukan setan mau. Itu loh. Jadi jangan dipakai otak itu mikirin yang jahat-jahat. Jadi masuk akal? Yes. Kalau nggak masuk akal bagaimana kau mau menguji firman itu benar apa tidak? Ujilah kembali ke dalam firman itu. Ya, saya suka mengatakan istilah. Orang bilang Allah, orang Kristen nggak masuk akal. 3-1. Saya akan berkata, puji Tuhan Allahku tidak masuk akal. Karena bagiku sangat masuk akal kalau Allah tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal adalah kalau Allah sampai masuk akal. Kalau Allah masuk akal, ya nggak masuk akal dong. Kenapa? Masa Allah masuk akal? Berarti aku lebih besar dari Allahku. Wah, mana mungkin. Allah lebih besar dari aku. Kalau Allah lebih besar dari aku, ya nggak masuk akal dong. Betul dong. Dia lebih besar bagaimana mau masuk. Jadi masuk akal kalau Allah tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal kalau Allah masuk akal. Urusan Tritunggal, urusan sederhana kok itu. Sederhana gimana Pak? Ya kalau sampai tidak mampu kau tangkap dengan logika pikirmu yang sederhana. Apa yang terbatas itu. Ya memang itu penjelasannya. Tetapi bukan berarti kita tidak punya argumen yang kuat. Allah yang lagi kita bicarakan, bukan matematika. Maka itu sebab saya sama bingungnya kalau ada orang bilang, gak boleh menyebut nama Allah. Kalau namamu Bigman dipanggil nama lain. Emang kamu mau?
Emang kamu tahu? Kamu kan nggak tahu. Saya bilang kalau nama aku Bigman dipanggil Boy, pasti aku nggak ngeliat dan nggak tahu. Ya itu Tuhan juga begitu. Saya bingung. Lah, ini kok menghina amat? Nama apapun kau panggil sama Tuhan itu. Jangan kau pikir Tuhan nggak tahu. Kalau nggak tahu itu namanya Bigman. Kalau Tuhan Maha tahu, jangan hina dia. Tuhan Maha tahu, jangan remehkan dia. Tuhan Maha tahu, jangan samakan dengan diri kita. Nah ini seringkali memang menjadi kekacauan struktur berpikir. Menjengkal Tuhan itu. Kan jadi ironi saudara-saudaraku. Betul enggak? Cobalah pikirkan baik-baik, pelan-pelan dulu. Jangan berdebat linguistik dulu. Ya, saya paham betul teologisnya. Nah begitulah sebetulnya memahami Alkitab itu. Orang mau debat silakan. Apa yang you mau debat? Kita tunjukkan betapa Alkitab itu hebat. Kita tunjukkan betapa Alkitab itu benar. Maka apa yang sudah saya katakan tadi adalah penjelasan-penjelasan logis. Siapa yang mau bantai itu? Itulah Alkitab itu. Jadi bukan bim salabim. Alkitab itu bukan mantra. Alkitab itu tidak perlu kita bela. Dia akan membela kita. Dia kebenaran hidup. Inilah yang kita jalani dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, saudaraku. Puji Tuhan. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Menyatakan rencananya kepada kita lewat Nabi dan Rasulnya. Karena itu, mereka sudah diinspirasi oleh Roh Kudus dan menuliskannya. Itu sebab wibawa itu ada pada mereka. Jadi, jangan ada orang menyamakan diri dan menyebut dirinya Nabi dan Rasul. Fungsi Nabi, Rasul, Raja ada pada kita. Tetapi bukan jabatan. Sudah selesai, Alkitab sudah selesai. Jangan tambah, jangan kurangi. Jabatan itu punya khas karakteristik. Untuk bernubuat yaitu PL. Maka di PL, Nabi yang nulis. Tidak ada Rasul. Tapi di PB, Rasul yang nulis. Tidak ada Nabi. Itu bukan kebetulan. By design. Design by God. Aku yang mengangkat. Siapa yang mau aku angkat? Itu kan Tuhan. Nah, jadi jangan dikutak-katik. Jangan pula kita mengangkat diri kita. Lalu kita minta, lalu kita bilang sudah disetujui oleh lingkungan kita. Bagi saya itu jadi ngeri. Kalau kawanmu yang kau tanya, ya udah pastilah setuju. Kan begitu kan? Ganti-gantianlah berkomentar. Aku setuju dia, oh dia betul, oh dia begini dan seterusnya. Padahal yang ngomong itu kita-kita juganya itu kan. Nah jadi saya pikir ini perlu satu kehati-hatian, kesadaran. Ayo kita kembali pada apa yang Tuhan katakan, Tuhan kehendaki. Supaya kemudian kita tidak menjadi salah. Alkitab diinspirasikan secara verbal pronounced inspiration. Banyak penulisnya, tetapi satu sumbernya. Bentangan waktunya jauh ribuan tahun, tapi kebenarannya teruji dan tidak terbantah. Dan akhirnya saudaraku yang kekasih, jangan tambah, jangan kurangi. Nabi untuk dipakai menulis di PL, Rasul di PB. Bukan kebetulan, karena itu jabatan sudah selesai, karena kitab sudah selesai. Sekarang kita adalah penginjil, gembala, guru untuk mengajarkan apa yang sudah ada. Jangan tambah, jangan kurangi, dan jangan lupa kebenaran mutlak itu harus dipahami. Firman hidup itu. Puji Tuhan. Allah memang lebih besar dari kita. Bersyukurlah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk firman hidup yang ajaib itu. Bersyukur berterima kasih untuk hakikat kami sebagai pewaris kebenaran itu. Terima kasih untuk semuanya. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami di kehidupan kami. Sehingga sungguh di dalamnya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman hidup yang sudah diinspirasikan lewat Nabi dan para Rasul. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.